Politikus PDIP Adian Napitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDIP solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengeklaim komunikasi antara relawan kubu 01 dan 03 juga sudah mulai terbuka. Kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan. Dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR. Dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pembukaan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Maywa TV. Bincang-bincang redaksi Maywa TV pada kesempatan kali ini kembali mengangkat topik yang masih hangat ya dalam beberapa hari ini. Itu mengenai wacana semakin menguatnya penggunaan hak angket oleh DPR RI. Nah, pada kesempatan kali ini saya dari redaksi Maywa TV, Leo Prianto dan Bapak Andi Yulham Malabirang kembali hadir untuk mendalami topik yang sementara menjadi wacana ini yang semakin kuat berembus. Mungkin sebelum kita masuk Pak Andi Yulham ke topik yang lebih seksi lah ceritanya ini. Perkembangannya ini ternyata hak angket ini ada beberapa pakar-pakar daripada hukum tata negara misalnya yang menyampaikan bahwa hak angket itu merupakan jalur politik. Namun di satu sisi juga hak angket DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu dan keputusan MK. Nah ini kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, apakah memungkinkan hasil dari hak angket itu dibawa ke ranah MK? Kan kalau bicara soal pendapat, sekarang ini berseliweran pendapat para pakar memang. Antara pakar satu dan pakar lain, khususnya pakar tata negara. Tapi itu kita melihatnya sebagai sebuah perang opini. Nah, itu sudah mulai masuk perang opini memang. Bahwa ada tentu di pihak yang dirugikan itu akan melakukan counter, khususnya dalam soal opini bahwa ini sebisa mungkin ini jangan jalan. Ini kan sekarang ini proses politik, otomatis permainan politiknya sudah mulai di situ. Sekarang tinggal meyakinkan rakyat, meyakinkan bahwa apakah ini jalan atau tidak. Kalau melihat dari penegasan penegasan dari Bawaslu yang mengatakan bahwa belum ditemukan itu semacam kecurangan yang bisa membatalkan pemilu. Bukan kecurangan sebenarnya, misalnya baru pelanggaran yang ditemukan, bukan kecurangan. Bahkan Ketua Bawaslu lebih jauh dia menganalisa itu, bahwa tidak ditemukan nomenklatur kecurangan pemilu dalam undang-undang pemilu ini menurut dia. Pembuktiannya bahwa tidak ada kata-kata kecurangan di dalam kecurangan, yang ada adalah pelanggaran. Tapi ini kan soal tafsir, karena kan ada undang-undang lain juga yang menyebutkan sebaliknya. Contohnya soal TSM lah. TSM itu kan kecurangan sebenarnya. Dan itu kan kalimat yang istilahnya kalimat milik MK. Soal itu. Tapi bukan itu yang penting. Apa juga urusannya Bawaslu mengklarifikasi itu? Bawaslu kan tugasnya adalah mencari kesalahan sebenarnya kan? Mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Kalau dia menjelaskan itu berarti kan seolah-olah membela kepentingan KPU dan kebijakan pemerintah. Bahkan menguntungkan orang yang mengkanter hak angket ini. Itu kan jadi begitu. Persepsi masyarakat sekarang menganggap bahwa seolah-olah Bawaslu itu justru mencari corong 02. Karena kira-kira gitu. Mereka itu pengawas ceritanya. Pengawas. Yang apa urgensinya dia menjelaskan itu. Sekarang pendapat Ketua Bawaslu itu Rahmat Bagja itu justru yang jadi bahan bagi yang tidak menginginkan hak angket itu untuk melakukan
semacam diskusi di publik bahwa ini tidak akan mungkin. Ya. Nah, kira-kira begitu. Seberapa besar ini kira-kira Pak Andil? Kalau kita melihat ya dari riak-riak wacana ini, partai politik khususnya para koalisi daripada para paslon 1 dan 3 khususnya, dalam menyatukan misi mereka membawa ini dugaan kecurangan ini ke tingkat DPR. Ya sejauh ini kan sudah mulai ketemu ini. Tadi kan video yang kita lihat pertama kali itu kan penyampaian salah seorang fungsionaris PDIP, itu Adian Napitupulu, sudah menyampaikan bahwa ini di tingkat bawah, tingkat para tim sukses, bahkan para pendukung sudah mulai terjalin komunikasi. Kemudian pada tingkat pada elit ini kan mereka sudah saling lempar-lempar sinyal kan. Ya. Ya, di Pak Ganjar dimulai dari Pak Ganjar, terus dijawab oleh Anies kemudian di koalisi 01 sudah mulai bertemu antar sekjen. Ya. Terus kemarin terakhir itu Anies dan Muhaimin bertemu dengan semua pimpinan partai pengusung termasuk Surya Paloh dan menyatakan kesimpulannya adalah hak angket itu adalah hak rakyat yang harus dijalankan. Nah, dari sisi itu sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu dari sisi PDIP. Elit-elit PDIP sudah menyampaikan bahwa siap menjalankan angket. Sudah Saiful Jarod sudah ngomong. Ya. Kita lihat Adian Napitupulu sudah ngomong. Ya. Bahkan Menkumham Yasona Lawli juga sudah ngomong, menyatakan siap. Sekarang yang ditunggu adalah sikap daripada pemilih tanda kutip ya, pemilih PDIP, dalam ini Megawati. Oke. Ini menyangkut komposisi parlemen ya, Pak, di DPR RI. Ya boleh katakan DPI adalah memiliki proporsi yang paling besar ya. PDIP. Nah, PDIP di sini. Nah, kalau melihat kondisi ini, sepertinya bola ini ada di tangan PDIP. Di PDIP nih. Ya pasti. Karena kan ya. Karena 50% plus 1 kalau mereka bergabung sudah jadi. Sudah jadi. Jadi ini pengertian karena kan ada proses 50 plus 1 itu dalam rapat paripurna persetujuan hak angket, usulan hak angket. Kalau sekedar untuk mengusulkan karena 25 anggota terdiri dari minimal 2 fraksi itu sudah terpenuhi siapapun, bahkan PDIP sendiri pun bisa. Bukan PDIP sendiri, dengan ngambil salah satu katakanlah P3 sudah bisa. Begitu pula di koalisi 01, mereka juga sudah bisa. Tapi tidak ada guna juga kalau cuma sekedar mengusulkan. Nanti diusulkan masuk di masa persetujuan rapat DPR harus 50% per 1 yang hadir, kemudian 50% per 1 yang hadir itu harus menyetujui baru bisa lolos. Jadi memang sikap kehati-hatian daripada para petinggi partai saya kira itu benar. Jangan sampai kita cuma berhasil dalam mengusulkan tapi tidak berhasil dalam menggolkan. Ini tahap kedua menggolkan hak angket itu dalam sidang paripurna kan? Kan harus diparipurnakan. Itu baru tahap kedua. Tahap ketiga kan proses penyelidikan. Apakah berhasil mengungkap apa yang diinginkan atau tidak? Kan itu tahap ketiga. Jadi sebenarnya ini hak angket ya Pak. Mungkin ya saya beranggapan ini. Sebenarnya ini kan menyasar sebenarnya kebijakan pemerintah. Intinya seperti itu ya Pak. Apakah itu menguntungkan atau merugikan kepentingan bangsa dan negara di situ? Tapi kalau kita lihat juga di sini isu atau wacana pemaksulan yang telah digaungkan oleh beberapa komunitas ini sepertinya seakan berjalan beriring juga. Beriring itu, karena masing-masing kan semua kelompok, sejumlah kelompok masyarakat terakhir itu ada forum penyelamat reformasi ya, forum penyelamat reformasi dan demokrasi ya. Itu sejumlah jenderal juga dan masyarakat sipil berkumpul juga menyatakan dengan suaranya sama soal pemaksulan, pengunduran diri Jokowi dan lain-lain kan. Jadi intinya adalah pada kekecewaan, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu yang dianggap curang dan tidak adil. Sebelumnya kan kita tahu juga ada forum komunikasi purnawirawan juga yang dimotori oleh Sutioso dan beberapa jenderal jenderal itu.
Jadi dari sekian banyak kelompok masyarakat semuanya sudah cukup kuat mendorong terlaksana ini. Tapi kan proses politik kan ada di DPR. Ya. Sekarang DPR itu kalkulasi politiknya gimana? Ya itu tadi menunggu pernyataan atau sikap daripada Ibu Megawati. Ya. Jadi istilahnya bola panas nih ada di tangan PDIP ya. Tapi kan berdasarkan pernyataan ada Napitupulu tadi sudah meyakinkan bahwa PDIP sudah solid mengusung. Ya. Karena kan sekarang terlepas bahwa hak angket itu adalah hak konstitusional. Ya. Terlepas dari itu, hak angket itu juga adalah salah satu cara memang semua orang menilai bahwa ini adalah cara untuk menyelesaikan soal silang sengkara, dugaan-dugaan penyelewengan dan dugaan-dugaan penyelenggaraan pemilu. Berarti memang bila hak angket ini dijalankan, intinya kan sebenarnya boleh dikatakan bahwa DPR ini sebenarnya akan menyelidiki kebijakan itu berjalan sesuai mekanisme atau tidak ya. Itu dari indikatornya kan mereka sudah kumpulkan bukti. Tinggal sekarang bagaimana mereka menyusunnya dalam sebuah laporan yang sistematis. Karena ini kan di samping laporan sistematis, ini juga soal strategi. Karena kan memilih tema yang akan dimasukkan sebagai objek atau subjek gugatan atau apa namanya, itu kan mereka harus bisa memilih. Karena kan mereka tentu dia harus memastikan bahwa ini berhasil sebelum dilaksanakan. Ya. Contohnya sekarang dia mengangkat soal apa? Apakah soal kecurangan pemilu toh atau ada hal lain? Contoh misalnya soal kalau kebijakan pemerintah tadi kan yang lagi ramai dibicarakan sekarang adalah soal mungkin penggunaan bansos. Ya, betul. Penggunaan bansos yang terkait dengan pemerintah. Kan lumrahnya itu kan hak angket itu kan sebenarnya tertuju ke presiden. Ya. Nah, jadi mengacu ke situ maka selain bansos ada hal lain soal netralitas para PNS, TNI Polri dan lain-lain. Ya. Soal cawe-cawe, soal pendaftaran bakal calon. Ya, soal pernyataan presiden menyatakan bahwa presiden boleh kampanye, boleh memihak. Itu perlu semua didalami. Nah, nanti pada saat prosesnya bisa melebar ke soal misalnya Sirekap, soal situs KPU dan lain-lain. Itu bisa mengacu ke situ bahwa bukan KPU yang dijadikan sasaran ada yang berpendapat bahwa KPU tidak boleh jadi subjek angket, ya bisa jadi. Ya. Tapi kan tetap presidennya subjeknya tapi KPU boleh dipanggil untuk menjelaskan itu. Kira-kira ini pandangan kita ya. Jadi kemungkinan besar juga nanti akan alot ya di DPR ini. Dipastikan alot. Karena hak angket ini kan sebenarnya akan mengupas wewenang daripada pemerintah beserta anggarannya. Nah ini kan pasti kan kalau bicara masalah anggaran ini. Anggaran juga masuk. Ini hal yang sangat sensitif ya. Karena di sini kan harus ada transparansi, utamanya penunjukan hosting web itu misalnya. Kalau sudah masuk ke soal kecurangan pemilu, apalagi kalau sudah menyangkut soal Sirekap, lebih-lebih kalau menyangkut soal quick count, maka lembaga survei mesti dipanggil. Terus orang developer atau kontraktor atau vendor yang melaksanakan Sirekap dan situs KPU pasti dipanggil. Berapa biayanya, bagaimana prosedurnya, apakah melalui tahapan-tahapan sesuai undang-undang atau tidak. Itu kan jadi masalah semua, itu akan terbongkar. Ini tugas berat ini sepertinya dibuat aparat keamanan ya. Menjelang bila hak angket ini betul-betul masuk ke parlemen. Apalagi kalau misalnya kita berdasarkan pada dirty vote. Kalau berdasarkan dirty vote kan banyak sekali yang mesti diselidiki tuh. Mulai dari kebijakan awal ya. Jadi kalau menurut ini sebelum, saat dan setelah pemilu itu dugaan kecurangan itu sudah mulai terjadi. Nah kalau sebelumnya itu kan mulai penunjukan PLT gubernur,
bahkan pemekaran beberapa provinsi itu bisa jadi bahan penyelidikan. Bahan penyelidikan. Soal ditemukan tidak kan soal lain. Kan belum tentu misalnya diselidiki tapi belum tentu ditemukan kan gitu. Ini istilahnya salah satu tokoh nasional kita Pak JK. Di film Dirty Vote itu ternyata baru 25%. Menurut dia ya. Jadi kemungkinan besar hak angket ini akan mengupas yang 75%. Nggak usah 50% saja sudah cukup atau minimal yang 25% dia bisa ungkap itu. Dan itu tadi asasnya mesti tetap pada bahwa ini belum tentu terbukti. Makanya JK tokoh yang sama Pak JK menyatakan ya kalau tidak merasa bersalah nggak usah gelisah, nggak usah protes, misalnya biarkan aja nih, biarkan ini berjalan sesuai mekanismenya. Gitu. Toh ini ada di undang-undang kan, itu udah hak politik dari DPR. Apalagi ini kan cukup lama DPR tidak menggunakan hak itu, biarkan berjalan. Bahkan menurut JK ini sebenarnya pada dasarnya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Yang diangket dan mengangket itu kepentingan kedua belah pihak. Bagi yang diangket, ini kesempatan mengklarifikasi hal yang kira-kira mungkin selama ini menjadi isu atau bahkan menjadi fitnah. Misalnya, kalau fitnah, ya masalah kalau betul, kalau betul ya. Intinya nih semua pemikiran nanti akan berkumpul di DPR dan bisa jadi ya mudah-mudahan proses ini berjalan sesuai dengan apa yang ya meskipun ada temuan-temuan gitu. Ya, namun di dalam juga kan sepertinya kan ada saksi yang mungkin pelaku-pelaku yang dilibatkan dipastikan itu akan dihadirkan untuk menyampaikan bagaimana apa yang menjadi pertanyaan anggota dewan seperti itu. Karena ada juga yang bilang begini, kalau tidak salah Pak Mahfud bilang hak angket itu tidak bisa merubah hasil pemilu di KPU sama KPU MK. Ya, kalau itu betul, ya memang ya kan memang tidak harus tidak harus membatalkan hasil KPU toh. Tapi kan dia bisa mengumpulkan bukti-bukti seperti Pak Leo tadi sampaikan. Dia mengumpulkan bukti-bukti dan bukti-bukti itu sah secara hukum untuk disampaikan ke MK. Bahwa untuk menguatkan gugatan baik 01 maupun 03 menguatkan pendapat bahwa ini terjadi kecurangan yang TSM terstruktur, sistematis dan masif. Itu akan menguat di samping bukti-bukti mereka yang punya. Tentu dengan bukti yang kuat itu tidak ada alasan bagi MK untuk tidak menyatakan bahwa ini terjadi pelanggaran. Ya, simpelnya nanti hasil hak angket ini tetap dibawa ke MK lagi kan? Bukan tidak dibawa ke MK, bisa dijadikan bahan bagi bagi pihak-pihak yang melakukan gugatan sebagai barang bukti. Ya, istilahnya sebagai barang bukti itu. Kalau hasil dari angket itu akan dijadikan oleh DPR sebagai bahan untuk apakah ini dilanjutkan ke tahap berikut atau tidak. Misalnya, mereka temukan banyak bukti kecurangan sudah mempengaruhi publik. Selanjutnya kalau dirasa yakin ini sudah cukup kuat, maka bisa dilanjutkan pada proses menyatakan pendapat. Hak DPR yang kedua. Nah, hak menyatakan pendapat itulah yang sudah mulai proses pemaksulan itu, sudah mulai bawa pemaksulan situ. Karena itu hasil dari menyatakan pendapat itulah yang nanti dibawa baru ke MK. Nah, MK yang proses apakah betul apa yang disampaikan itu. Kalau betul itu pelanggaran diamini oleh MK, maka kembali ke MPR untuk melakukan sidang istimewa mungkin. Nah, di situ jadi proses pemaksulan boleh berjalan di situ. Nah, jadi memang prosesnya ini kan step by step ya. Jadi prosesnya ini sudah hampir wacana ini yang terus mengemuka terus terang kalau ngelihat dari cuplikan-cuplikan video yang ada itu baik di medsos itu menandakan bahwa semakin menguat. Ini kan kalau dibilang ibaratnya kalau angin, jadi suaranya ada, rasanya ada, barangnya belum kelihatan. Sekarang dengan melakukan hak angket itu membuat ini jadi lengkap, jadi kelihatan. Karena kan ini kan
semua bermuara pada soal pembuktian. Bagaimana membuktikannya tuduhan-tuduhan ini? Karena kan tentu kan di media sosial dan bahkan di masyarakat itu sudah mulai berdebat orang, yang mana yang benar, yang mana yang salah kan. Orang yang tidak paham jadi bingung. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Sekarang hak angket ini adalah kesempatan satu-satunya untuk membuktikan benar atau tidak ini tudingan-tudingan soal dugaan kecurangan ini. Nah, di situ saya kira ini benar kata JK, ini kesempatan bagi yang mengangket, kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, atau bagi yang diangket kesempatan untuk menyatakan bahwa, atau kesempatan untuk mereka mengklarifikasi kalau sekiranya ada di antara itu adalah fitnah-fitnah ini. Ya, boleh dikata memang di sini bukan pertempuran sebenarnya ya. Ya mirip-mirip pertempuran lah. Ya sebenarnya ini ya ibarat apa ya? Kalau misalnya kita melakukan sebuah debat gitu, ini saling mempengaruhi lewat perang urat saraf dulu. Sebelum masuk ke angket ini misalnya ya. Ini sekarang sudah perang urat saraf. Sekarang ini bagi orang yang subjek yang diangket ini tentu dia kan sudah berpikir sekarang. Posisinya sekarang boleh dibilang udah mulai goyang. Kalau dibilang pertandingan mulai goyang. Sementara tapi itu bagus karena orang-orang yang berpotensi melakukan kecurangan di akhir ini kan sebelum, saat dan setelah bagi ini melakukan kecurangan di akhir, khususnya dalam perhitungan suara, tentu akan berpikir, waduh jangan nih, bahaya nih. Kira-kira ini kan sebenarnya ini semacam tekanan politik bagi penyelenggara pemilu yang terkait dengan soal perhitungan suara. Di rekap nanti itu. Nah, karena kalau si rekap kan sudah lah, karena memang bukan bagian dari itu. Tapi juga sekaligus membongkar sekiranya ada di antara itu memang ada proses yang salah. Karena soal nanti ada juga yang berpendapat begini, soal nanti apakah siapa yang mesti memenangkan kontestasi ini itu soal lain. Itu ada berapa begitu. Yang penting bahwa kecurangannya, kecurangan harus diungkap. Karena kalau tidak diungkap akan jadi presiden di kemudian hari bahwa untuk melakukan sesuatu yang berpotensi curang itu mudah dan ya tidak akan diproses apa-apa. Ini saya kira ini pelajaran politik dan pelajaran bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Apalagi sekarang boleh dikata hak menyuarakan pendapat itu boleh dikata ya masa reformasi lah. Sebenarnya kita kan sudah melewati masa reformasi dan sekarang ini bagaimana menjaga bersama ini reformasi. Tapi dukungan moral pada saat parlemen nanti bersidang, kemungkinan ada dari luar itu. Nah, itu yang pasti. Nah, itu semuanya di ring luarnya kantor DPR misalnya. Nah, itu yang sebenarnya menurut analisa kita itu yang dikhawatirkan. Karena itu akan terjadi semacam akumulasi massa di luar DPR. Yang baik yang melakukan aksi di luar DPR maupun yang aksi di depan KPU. Sebelum-sebelumnya kan di Bawaslu. Tapi seperti mungkin masa melihat bahwa Bawaslu bukan dia, akhirnya lari ke KPU. Nah, kalau itu berjalan sinergi itu kan akumulasi massa itu kan secara psikologinya kan lama-lama akan bermuara pada hal-hal tekanan politik. Jadi di dalam bersidang, di luar juga melakukan aksi. Itu yang sebenarnya yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang curang ya. Kalau tidak curang sih tidak perlu khawatir. Benar. Apalagi kalau di dalam sidang itu suasananya katakanlah tanda kutip ya, suasana di dalam itu misalnya jadi panas, di luar juga pasti jadi panas. Panas ini pengertiannya bahwa tekanan itu makin kuat dan itu akan saling menguatkan. Belum kalau misalnya secara paralel berlangsung juga sidang katakanlah di Bawaslu, berlangsung juga di MK misalnya. Wah, ini makin akumulasi gerakan massa makin kuat. Bisa ada proses politik lain yang lebih duluan tercapai dibanding yang proses politik yang ada di DPR. Istilahnya parlemen jalanan parlemen jalanan ini bisa jadi malah jangan misalnya apa istilah kita sebut sebagai people power malah lebih duluan berhasil. Karena kan soal people power itu kan ada tuntutan lain ya, ada yang bilang batalkan pemilu,
ada yang bilang dorong Jokowi mundur, Ya. Bahkan kalau tidak dipaksa mundur atau minta, ya kan suara-suara itu kan nyata di publik. Nah kalau misalnya berjalan di DPR katakan lama, bisa-bisa ini malah lebih cepat di proses parlemen jalanan itu. Ya kayak 98 lah. Ya. Jadi memang di sini pemirsa, ini sebuah ujian ya, ujian demokrasi mungkin buat Republik kita ini, Indonesia. Namun sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada semacam pandangan ya, prediksi 1 minggu ke depan nih. Ya kan gini. Peta dari menguatnya ini wacana. Yang hampir pasti bahwa pihak Presiden Jokowi itu melakukan sesuatu yang untuk mengkanter ini, dipastikan. Ya ada upaya. Ada upaya dipastikan. Nah itu bukan berarti tidak mustahil berhasil. Ada kemungkinan berhasil. Contohnya misalnya, kalau dia berhasil menggembosi ini partai yang kemungkinan melakukan angket itu kan satu saja yang dia bisa misalnya tarik, anggaplah salah satu, atau PDIP mungkin saja. Misalnya dia berhasil membujuk atau bahkan PKB atau Nasdem misalnya. Kalau dia berhasil menggembosi salah satu saja, ini akan selesai ini hak angket ini. Ya, ini perkiraan dalam waktu dekat ini, karena kan kita tahu bahwa sebelumnya kan Jokowi juga memanggil Surya Paloh. Tapi kan kemarin sudah terbantah bahwa Surya Paloh mengatakan ya angket harus jalan. Nah, kan tidak menutup kemungkinan ada upaya lain. Contoh sekarang misalnya PDIP, sampai sekarang Ibu Megawati belum menyatakan sikap. Nah, kalau misalnya ternyata upaya dari kubu Jokowi itu berhasil, bisa saja kan bisa mempengaruhi sikapnya Ibu Megawati. Tapi apakah itu berhasil atau tidak kan publik bisa menyatakan bahwa tidak mungkin Megawati bisa terpengaruh, bisa saja. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya politiknya adalah saling sandra menyandra, kalau misalnya berbuli soal sandra menyandra, atau ada bargaining tertentu, kalau kita tidak tahu. Tapi sepanjang pembacaan publik yang terjadi hari ini, keinginan untuk melaksanakan hak angket itu dari minimal 4 partai, 5 kalau ditambah dengan P3, itu sangat kuat. Bahwa itu akan berhasil, ya kita tahu. Kita akan melihat yang Pak Leo tadi bahwa 1 minggu terakhir ini. Kita menunggu. Jangan nanti misalnya setelah pembicaraan kita masih bicara angket nanti pada periode berikut. Kalau misalnya ada hal-hal baru kan. Boleh. Kira-kira. Ya, seperti itu yang mungkin Pak Yulam ya. Memang ini ujian pemirsa, ujian demokrasi kita, khususnya dari para elit politik kita maupun dari pemilik kebijakan dari pemerintah, dipertaruhkan di sini. Karena dunia internasional kan sudah masuk ke Indonesia mengamati hal ini. Ya, mereka sudah masuk. Jadi memang ujian terbesar kita adalah bagaimana masyarakat Republik ini sangat menaruh harapan besar. Harapan besar berjalannya nih proses pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Mungkin seperti itu pandangannya. Ya, pemirsa, bincang-bincang kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Entah 1-2 hari ini mungkin ada perkembangan baru, kami akan hadir kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.